Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan individu bernama Iwayan Agus Wartama, yang lebih dikenal dengan panggilan Agus Buntung, semakin menjadi sorotan publik seiring perkembangan terbaru. Hingga laporan terakhir, jumlah korban yang telah berani melaporkan diri telah mencapai hingga 19 orang. Informasi ini diungkapkan oleh Joko Jumadi, yang menjabat sebagai Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Nusa Tenggara Barat, NTB, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024. Menurut penjelasan Joko, dari keseluruhan jumlah tersebut, tercatat bahwa 3 di antara para korban masih berada di usia anak-anak. Dari korban yang sudah diwawancarai formal oleh pihak kepolisian, terdapat 3 orang. Ditambah lagi dengan mereka yang baru melapor kepada kami, ada 10 orang lainnya, sehingga total ada 19 korban, jelasnya secara rinci. Joko menyebutkan bahwa pihak KDD telah menyerahkan penanganan lebih lanjut terhadap kasus ini kepada Lembaga Perlindungan Anak, LPA, Mataram untuk proses yang lebih tepat. Jika pada akhirnya Agus Buntung terbukti bersalah, ada kemungkinan dirinya akan dikenai pasal tambahan terkait kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Untuk kasus korban yang masih anak-anak, laporan tambahan mungkin akan diajukan karena pasal yang diterapkan memang berbeda, imbuh Joko. Di samping itu, KDD juga memastikan adanya pendampingan khusus yang dirancang agar para korban yang masih anak-anak dapat merasa nyaman dan terlindungi selama berlangsungnya proses penyelidikan. Jika para korban siap untuk melanjutkan laporan, KDD akan membantu dalam menjalin koordinasi dengan Kepolisian Daerah NTB. Peristiwa dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Agus Buntung ini dilaporkan berlangsung sejak tahun 2022. Modus operandinya disebut-sebut melibatkan pemanfaatan serta manipulasi informasi pribadi milik korban melalui cara intimidasi verbal dan psikologis. Pelaku diduga menggunakan informasi rahasia yang dimiliki korban untuk melakukan pelecehan, ditambah Joko untuk memberikan detail lebih lanjut. Sebagian dari korban melaporkan adanya tindakan pelecehan dengan variasi ringan hingga berat, termasuk tindakan persetubuhan. Meski begitu, Agus Buntung terus menyangkal semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Di sisi lain, ibunda dari Agus Buntung mengungkapkan perasaan duka mendalam atas penetapan putranya sebagai tersangka dalam kasus ini. Ia menuturkan keyakinannya bahwa kondisi fisik Agus, yang terlahir tanpa kedua tangan, membuat dirinya meragukan kebenaran tuduhan tersebut. Saya seringkali membantu aktivitas sehari-harinya. Situasi ini menjadi beban terberat dalam hidup saya, ia ungkap sang ibu dengan penuh emosi dan suara bergetar. Kasus tersebut terus mendapat perhatian luas di masyarakat umum, terutama mengingat sebagian besar korban berstatus anak-anak. Banyak kalangan berharap agar pihak pelaku dapat segera diadili sesuai tuntutan hukum yang berlaku, memberikan rasa keadilan yang sejati bagi seluruh korban yang mengalami penderitaan tersebut.